Indonesia's Ahmad Suroji, a much-revered sorcerer, confessed in police custody to brutally total of 42 young women. Kok tega kayak gitu? Korban diajak datang malam hari ke ladang tebu yang sepi. Katanya ritualnya harus dilakukan di sana. Tangannya diikat, kakinya diikat, mulut dan hidungnya dibekap sampai nyawanya habis. Welcome back to Alat Konspirasi. Siapa di sini yang gak merasa? Lihat gue, itu adalah cairan jelas. Siapa di sini yang gak merasa? Lihat gue, tahun gak? Oke, jumpa lagi bersama gua, dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas kejadian-kejadian, tragedi-tragedi dan juga cerita-cerita gelap yang bikin kita mikir dua kali. Hari ini kita akan bahas sebuah kasus yang datangnya dari Sumatera. Karena ada satu nama, satu legenda yang kasusnya sangat-sangat mengerikan, yaitu adalah Dukun AS. Bayangin, kamu datang ke seorang dukun niatnya mau cantik, mau rezeki lancar, tapi itu jadi keputusan terakhir dalam hidup kamu. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Indonesia. Namanya Ahmad Suroji, lebih dikenal sebagai Dukun AS. Lahir di Medan tahun 1949. Tinggal di sebuah desa kecil bersama 3 istri yang bersaudara dan punya 9 anak. Sehari-hari dia cuma peternak sapi biasa, tapi di balik itu dia membuka praktek perdukunan di rumahnya. Sejak umur 12 tahun, dia sudah belajar ilmu mistik dari buku-buku peninggalan ayahnya yang juga seorang dukun. Lama-lama namanya terkenal. Orang datang buat berobat, minta rezeki dan juga minta kecantikan. Dan disinilah masalahnya dimulai. Selama 11 tahun dari 1986 sampai 1997, 42 perempuan muda menghilang. Mereka semua adalah klien-klien dari Dukun AS ini. Usia mereka rata-rata 13 sampai 30 tahun. Modusnya selalu sama. Korban diajak datang malam hari ke ladang tebu yang sepi. Katanya ritualnya harus dilakukan di sana. Tangannya diikat, kakinya diikat, mulut dan hidungnya dibekap sampai nyawanya habis. Setelah itu, air liur korban dihisap. Korban dikubur telanjang dengan posisi kepala menghadap ke rumah sang dukun. Kenapa? Karena dia percaya roh para korban akan memberinya kesaktian luar biasa. Semua ini dia lakukan karena sebuah mimpi. Dalam mimpinya, almarhum ayahnya bilang, Kamu akan jadi dukun paling sakti kalau mengumpulkan air liur 70 perempuan muda. dan karena nunggu terlalu lama, dia memilih jalan paling kejam. April 1997, seorang pemuda melihat gundukan tanah aneh di ladang tebu. Saat digali, ditemukan jasad seorang perempuan. Lalu ditemukan satu jasad lagi, dan lagi, dan lagi. Semua total ada 42 jasad. Petunjuk terkuat datang dari seorang tukang becak yang terakhir mengantarkan korban ke rumah Dukun AS. Di rumahnya ditemukan pakaian, perhiasan, dan 20 jam tangan milik korban. Akhirnya Dukun AS ditangkap. Tahun 1998 dia divonis hukuman mati. Semua banding, kasasi sampai gerasi ditolak. Juli tahun 2008, 10 tahun setelah dia ditahan di penjara, Dukun AS dieksekusi oleh regu tembak Brimopolda Sumatera Utara dan tewas di tempat setelah 3 peluru tertancap di dadanya. Pada saat itu berita ini sampai ke berita internasional yang sebenarnya lumayan memalukan untuk kita. Kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi di negara kita? Tapi
Di tahun 2026 pun bisa mengingatkan kita bahwa masih ada nih orang-orang yang menggunakan kekuatan dan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu, memang negara kita sangat dekat sama kepercayaan urban dan supranatural. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalian suka dengan konten ini, silakan tekan tombol subscribe. Wes.